Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Sakaria dengan MPN 106702151111, di mana pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang artikel tugas akhir saya, di mana dengan judul perencanaan dan pengendalian jadwal produksi yang fleksibel dengan menggunakan pendekatan transisi di CPL pembangunan. Latar belakang yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah di mana perusahaan CPL ini sering terjadi keterlambatan dalam memenuhi permintaan konsumen karena adanya pesanan tambahan yang di mana titiknya itu lebih cepat atau sama dengan pesanan yang sedang diproduksi. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini, perusahaan melakukan pemberhentian produksi secara terus-menerus agar pesanan yang diterima dengan unit yang lebih cepat harus segera diproduksi. Dengan akibat produksi yang sedang berjalan ini mempengaruhi waktu produksi. Berdasarkan data jumlah pesanan yang saya dapatkan hingga dari bulan Januari hingga Maret 2019, didapatkan bahwa permintaan yang dipenuhi itu tidak sesuai dengan due date sebanyak 64,8%, sedangkan permintaan yang dipenuhi sesuai dengan due date itu sebanyak 35,2%. Maka didapatkan rumusan masalah untuk bagaimana caranya agar perusahaan tidak mengalami keterlambatan pemenuhan pesanan kembali. Maka tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perbaikan terhadap jadwal produksi untuk memenuhi seluruh pesanan dan mengatasi pesanan tambahan selama 3 bulan ke depan atau dari bulan April hingga Juni 2019. Langkah-langkah untuk melakukan penjadwalan atau perbaikan yang saya lakukan itu ada 5. Yang pertama, melakukan peramalan adaptasi pada bulan April hingga Juni 2019, lalu menentukan satuan unit agregat, melakukan perencanaan agregat, melakukan uji validasi dengan menggunakan Rocket Capacity Planning atau RCCP, melakukan penjadwalan dengan menggunakan time basis. Di mana pada pembahasan pertama itu peramalan akan digunakan sebagai untuk mengetahui berapa banyak pesanan yang akan diterima oleh di sini peramalan ada beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan plotting data untuk mengerti pesanan yang diterima oleh perusahaan terhadap rataan pesanan yang diterima. Di sini dari plotting data akan didapatkan metode apa saja yang harus digunakan dalam melakukan peramalan, di mana pola data yang saya dapatkan dari pesanan yang diterima oleh perusahaan pada periode sebelumnya itu menggunakan pola data horizontal. Dan perhitungan peramalannya itu ada beberapa metode, yang pertama simple average, single moving average, dan single exponential smoothing, di mana pada perhitungan peramalan itu akan dilakukan uji validasi menggunakan ME, MSE, MAP, dan detail. Nanti akan dibandingkan mana yang lebih kecil uji kesalahannya untuk mengetahui kesalahan-kesalahan ramalan yang sedang dilakukan oleh perusahaan, di mana di penelitian saya uji kesalahan yang terkecil itu pada single exponential smoothing atau SES. Setelah itu dilakukan uji validasi terhadap ramalan pesanan SES menggunakan moving range. Di sini terdapat grafik moving range di mana pada pesanan ramalan SES ini sudah mengikuti kriteria 3 titik, di mana 3 titik ini ada 3 titik, 5 titik, dan 3 kriteria itu 3 titik, 5 titik, dan 8 titik. Setelah melakukan peramalan, dilakukan perencanaan agregat. Di sini perencanaan agregat ada agar mendapatkan jadwal produksi induk dari perhitungan disagregasi. Ini adalah hasil dari perencanaan agregat yang saya lakukan. Setelah mendapatkan jadwal produksi induk, nanti akan dilakukan uji validasi menggunakan Rocket Capacity Planning atau RCCP. Kenapa menggunakan ini? Nanti perusahaan akan mengetahui kapasitas tersedia yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pesanan dari konsumen. Di sini kapasitas tersedia yang ada pada perusahaan berupa waktu proses, jumlah pekerja, jumlah mesin, dan waktu kerja pekerja. Dan nanti
Intinya dari kapasitas tersedia ini ada dua macam kapasitas maka dihasilkan pada grafik ini, di mana misalnya yang diterima oleh perusahaan itu sebenarnya masih bisa diterima oleh perusahaan dengan menggunakan regular time atau waktu kerja reguler. Namun bagaimana caranya perusahaan menyelesaikan pesanan tambahan atau pesanan mendadak yang diterima oleh perusahaan saat perusahaan sedang melakukan kegiatan produksi. Di sini akan menggunakan penjualan dan bisnis. Nanti penjualan bisnis ini akan memiliki 3 zona identifikasi, yaitu zona ini akan dibagi perusahaan harus menerima pesanan mendadak tersebut atau tidak. Dari hasil identifikasi pada zona itu akan dihasilkan reschedule, di mana reschedule ini yang direncanakan dan menambah jumlah produksi saja. Ini adalah grafik yang diterima oleh saya atau yang saya lakukan bahwasannya perusahaan dapat menerima pesanan aktual dan pesanan tambahan secara mendadak dengan menggunakan regulasi dan overtime, walaupun ada beberapa yang tidak bisa diterima oleh perusahaan. Maka perusahaan perlu menambahkan waktu lebih dari regular time dan overtime. Simpulannya, dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh CP Elektron dari mulai pemulaan hingga melakukan pengaturan, perusahaan harus benar-benar memiliki kapasitas tersedia yang dapat memenuhi pesanan tambahan yang diterima oleh perusahaan tersebut, di mana setelah melakukan penelitian tersebut, perusahaan masih memiliki kapasitas yang kurang untuk memenuhi pesanan tambahan yang diterima oleh perusahaan pada sesi kerja 4 dan 5. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.